Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel Arifin RM. Pada kesempatan ini, untuk Bapak Ibu Guru, sekarang kita sudah masuk pada bulan Desember. Jadi jangan lupa kita harus segera sinkron PMM ke e-kinerja BKN, ya. Tentunya di e-kinerja BKN. Namun sebelumnya pastikan di pengelolaan kinerja itu sudah selesai. Baik, kita cek pengelolaan kinerja, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, ini di sini info penting. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dan dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Selengkapnya bisa klik di sini, bisa klik selengkapnya. Nah, kita klik tanda panah ini dan kita klik sebagai pegawai. Nah, ini di sini ada hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja tahun 2024, ya. Hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja Juli Desember. Nah, kita bisa cek di sini, kita klik cek. Nah, ini di sini Juli Desember, ya. Periode penilaian 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Data kita ada data pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja, itu kepala sekolah atau pimpinan kita. Selanjutnya ini ada predikat kinerja Juli sampai Desember tahun 2024. Praktik kinerja sesuai ekspektasi, perilaku kerja sesuai ekspektasi predikat kerja, ada baik, tentunya juga ada yang sangat baik. Predikat kerja untuk bulan Juli Desember hanya digunakan sebagai bahan diskusi bersama atasan untuk peningkatan kinerja berikutnya. Perlu diketahui, dokumen ini diberikan pada bulan Juni dan Desember di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dokumen ini digunakan Kemendikbudristek untuk keperluan analisis capaian dan upaya peningkatan kinerja. Dokumen ini menjadi salah satu komponen untuk memproses predikat kinerja tahunan yang akan dialirkan ke e-kinerja BKN, Badan Kepegawaian Negara. Catatan, dokumen ini tidak perlu ditandatangani. Sini, ya, ada tahunan juga di sini, ya. Periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Ada data kita sama kayaknya, ya, predikat tahunan baik, ya. Setelah pada periode Januari Juni kita dapat predikat kinerja baik, selanjutnya Juli Desember juga mendapatkan predikat baik. Oke, maka tahun 2024 kita mendapatkan predikat baik. Tentunya juga ada yang mendapatkan nilai atau predikat kerja sangat baik. Oke, kita selanjutnya bisa masuk ke e-kinerja BKN. Kita bisa tambah di sini, kita ketikkan
e-kinerja. Oke, ada e-kinerja BKN, kita klik e-kinerja. Oh, langsung masuk ke detail SKP ya. Seharusnya ini karena pernah dibuka. Kalau nggak pernah dibuka berarti kita harus melalui ini. Kita harus mengisi password, username dan passwordnya dulu, baru kita masuk ke e-kinerja. Nah, ini sudah masuk ke detail SKP ya. Sebelum ini kita akan berada di posisi ini, di posisi SKP ya. Nah, ini daftar SKP. Setelah kita klik SKP, menu SKP di sebelah kiri, maka di sini ada daftar SKP ya. Fokus di sini. Ini, akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Nah, ini. Nah, di sini yang akan kita klik nanti sinkron PMM ya. Di sini kita akan mengklik sinkron PMM ini. Pastikan dulu. Setelah kita memastikan di PMM kita sudah selesai, lalu kita cek, lihat di sini ada periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Peningkatan kuantitatif, pastikan juga unit kerja kita benar ya. Ini jabatan ya, jenis pegawai. Nah, ini ya, kita perlu cek di sini detail SKP ya. Yang perlu kita cek atau kita lihat di sini detail SKP. Kita klik detail SKP. Nah, ini nah, detail SKP, detail sasaran kinerja pegawai ya. Oke, di sini ada ini ya. Ada data kita, ada pegawai yang dinilai. Kita pastikan benar nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, jabatan, juga unit kerja. Begitu juga pejabat penilai kinerja, itu pimpinan kita atau kepala sekolah kita. Pastikan nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, dan unit kerjanya. Dari pengalaman ada perbedaan penulisan sekolah ya, tapi tidak apa-apa kalau itu memang sudah juga sama sebenarnya antara, misalnya ada SMPN, ada SMP negeri seperti itu ya. Itu perbaikannya nanti bisa dilihat di data profil ya. Tapi sebenarnya sama antara SMPN dan SMP negeri, sama ya. Oke, selanjutnya kita ke bawah di sini di hasil kerja. Hasil kerja ya. Hasil kerja. Ini hasil kerja. Pastikan hasil kerja, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ya. Rencana hasil kerja, aspek indikator kinerja individu ya. Pastikan target tahunannya sudah 100% ya. Sudah 100% ya. Dari utama ini ya, sudah 100% ya. Sudah 100% sama tambahannya juga ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa cek ini perilaku kerja. Perilaku kerja juga ini ya. Nah, yang penting yang di bawah ini lampiran, pada lampiran ya. Kayaknya lampiran ini belum kita isi dan harus kita isi, yaitu ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Bagaimana cara mengisinya? Kita bisa langsung klik tombol edit ini ya. Kita bisa klik
tombol edit. Nah, ini dukungan sumber daya. Ini penomoran lampiran tidak perlu diketik, cukup enter saja. Nomor baris akan ditampilkan secara otomatis per baris setelah klik OK. Jadi dukungan sumber daya di sini kita perlu isi ya. Kita enter saja ya. Tanpa penomoran ya, cukup enter saja. Kalau sudah selesai, kita bisa klik OK ya, ada nomornya otomatis. Oke, selanjutnya kita bisa isi skema pertanggungjawaban. Kita klik edit, cukup enter. Kalau sekiranya sudah selesai, kita bisa klik OK. Nah, di sini akan masuk secara otomatis, ada nomornya ya, penomorannya otomatis. Selanjutnya yang ketiga itu konsekuensi, kita edit. Oke, kita klik OK. Kalau sudah selesai, kita bisa ke atas ya. Kalau sekiranya sudah selesai detail SKP, kita bisa kembali ke SKP kita ya. Nah, kalau sudah pasti semuanya sudah selesai, kita bisa klik sinkron PMM ini ya. Kita klik sinkron PMM. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik sinkron PMM. Oh, di sini ada sinkron data PMM. Ada 3 tombol di sini. Sinkron data SKP PMM ya. Terus ada sinkron data SKP dengan rotasi PMM. Sinkron data SKP PLT PMM ya. Kita baca yang di bawah. Gunakan fitur sinkron pada data SKP dengan rotasi PMM jika. Nah, ini. Gunakan fitur sinkron data SKP dengan rotasi PMM jika merasa pernah mengalami rotasi atau pindah instansi. Pindah sekolah maksudnya ini ya. Pastikan UNOR pegawai berada di UNOR terakhir di PMM. Pastikan UNOR pegawai berada di UNOR terakhir di PMM ya. Terakhir di PMM ya. Terus data UNOR di PMM sudah padan. Data UNOR di PMM sudah padan ya. Seperti tadi, yaitu antara namanya sudah benar, juga sekolahannya juga sudah benar ya. Jadi untuk tombol sinkron data SKP dengan rotasi PMM ini bagi yang mengalami pindah sekolah ya, mengajar di sekolah yang baru gitu. Terus sinkron data SKP PLT PMM ya, bagi guru yang mungkin menjadi PLT kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi untuk kita yang berada di sekolah yang tetap atau sekolah lama, tidak terjadi pindah sekolah atau instansi, kita bisa klik sinkron data SKP PMM ya. Kita klik sinkron data SKP PMM. Oke, sini sinkron data PMM, data pegawai ya, nama pegawai kinerja, nama pegawai PMM sama, pastikan sama ya. Udah, nih pastikan name-nya benar, ya Bapak Ibu sudah benar ya. Terus data SKP Cres 1 ya, Cres 1 ya. Periode awal 1 Januari 2024, periode akhir 31 Desember 2024. Pendekatan kuantitatif, jenis SKP guru ya. Detail pegawai UNOR nih, ini nih. Nah, ini data kinerja SMP negeri, data SMP negeri sama ya. Nah, kalau seandainya ada yang tidak sama, maksudnya ada yang SMP negeri, ada yang SMPN, itu termasuk sama ya. Nah, bisa perbaikan di profil gitu.
Terus selanjutnya detail pegawai atasan, nama kepala sekolah, NIP-nya dan UNARUD-nya ya, pastikan sama. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ke bawah. Berhasil melakukan sinkron dengan data RHK individu, RHK masuk 7, RHK indikator masuk 7 gitu ya. Oke, ini berarti kita sudah selesai ya melakukan sinkron PMM dengan kinerja ya, biru ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu semoga bisa membantu dan segera Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jangan lupa like, subscribe ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.